الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وخيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali di tempat yang mulia, di Masjid Allah, yang dimana ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan kita bersyukur pada Allah SWT kita masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan kita tholabul ilmi, belajar agama, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang yang mengaku beriman, mengaku orang yang muslim. Maka selayaknya kita untuk senantiasa tetap belajar ilmu agama, dan ini merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya yang sebagaimana Allah sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu. Dan juga Nabi SAW sendiri menyampaikan, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku muslim. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentunya kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita senantiasa untuk tetap mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayahnya, petunjuknya. Dan kita sebagai seorang muslim atau yang mengaku beriman, maka tentunya kita tetap untuk bisa terus menerima peringatan, nasihat, karena nasihat itu bisa memberikan manfaat. Nasihat itu bisa memberikan tambahan iman, tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa ada nasihat, maka tentunya kita tidak akan bisa mampu untuk bisa melaksanakan ibadah, bisa mentaati Allah, semangat dalam berbuat kebaikan. Contoh hal kalau kita lihat, maka di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, terutama tadi yang dibacakan oleh imam kalau kita membuka di dalam surat Al-A'la, surat yang ke-87 mulai ayat yang 9. Di situ Allah mengawali dengan perintah untuk senantiasa memberikan peringatan, yang dimana Allah sampaikan, fadzakir inna fa'di dzikra, fadzakir inna fa'di dzikra. Jadi hendaknya engkau senantiasa terus memberikan peringatan, karena peringatan itu bisa memberikan manfaat. Artinya peringatan itu bisa senantiasa menjadikan orang dekat kepada Allah, menjadikan orang semakin ingat kepada Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya di dalam ayat berikutnya yang ke-10, saya dzakaru may yakhsha, saya dzakaru may yakhsha. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan bisa menerima peringatan, dia akan bisa mengambil pelajaran. Sehingga orang yang bisa menerima pelajaran, menerima peringatan atau nasihat, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan nanti ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat kelak. Kenapa dia tidak mau menerima peringatan? Kenapa dia tidak mau mengikuti perintah Allah? Kenapa dia tidak mau menjalankan perintah Allah? Dan ayat selanjutnya Allah sendiri sampaikan juga, wa tajannabu wal ashqa. Jadi orang-orang yang celaka itu dia akan menjauhi peringatan. Nah, ini kebalikannya Pak Bung ya. Kalau orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka dia akan mudah untuk bisa menerima nasihat. Dia akan mudah untuk mendengarkan nasihat. Jadi kalau ada nasihat, ada pengajian, ada azan, berkumandang, maka itu akan dia mudah. Hatinya senantiasa bisa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mudah untuk bisa menerima panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang yang beriman. Hatinya luluh, hatinya lunak, ya, lembut, sehingga mudah untuk mendapatkan hidayah, mudah untuk bisa dimasuki nasihat-nasihat. Nah, ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, orang-orang yang dia tidak takut kepada Allah, maka ini dibuktikan oleh Allah SWT. Orang yang seperti ini dia akan semakin menjauh. Kalau ada nasihat, ada peringatan, ada panggilan Allah, itu tidak digubris, tidak direspon, tidak diperdulikan. Wa tajannabu al-ashqa. Maka orang yang celaka adalah mereka yang menjauhi nasihat, menjauhi peringatan, menjauhi panggilan-panggilan. Ya, kalau itu mungkin berasal dari panggilan Allah, berupa azan, berkumandang, melaksanakan sholat 5 waktu, maka orang seperti ini tidak merespon dengan baik. Orang yang seperti ini tidak peduli, dia semakin jauh, ya. Dia semakin meninggalkan Allah, melupakan Allah. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan mendapatkan siksa yang besar, siksa yang berat. Disebabkan kenapa? Karena mereka sudah tidak mempan terhadap peringatan. Ya, mereka tidak bisa menerima peringatan, nasihat ataupun panggilan dari Allah. Maka orang seperti ini kata Allah, ya sudah, alladzi yaslan narul kubra. Mereka yang celaka, mereka yang hatinya tertutup, mereka yang jauh dari Allah, mereka yang lari dari panggilan Allah, mereka tidak peduli dengan nasihat-nasihat, maka yang terjadi orang seperti ini adalah akan masuk ke dalam neraka. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Kemudian di dalam neraka mereka tidak akan pernah merasakan adanya kematian. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Maksudnya bagaimana? Tidak ada kata istirahat di dalam neraka. Jadi para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, tsumma la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak akan pernah sedikit pun bisa istirahat meskipun sejenak, Pak Bu. Bayangkan di dalam neraka ketika orang disiksa bertubi-tubi terus menerus dan tidak ada waktu untuk istirahat, seperti apa rasanya, Pak? Ya, padahal ketika ada maling, ya, ketika digebukin, dipukulin sama masyarakat, sama warga, pasti kan ada jeda, ya. Dipukul, nanti diinterogasi, dipukul, diinterogasi gitu, ya. Itu aja rasanya sudah luar biasa sakitnya, bahkan sampai ada yang meninggal dunia, bahkan sampai ada yang dibakar gitu. Ya, tapi itu ada jeda, itu siksaan dunia. Nah, siksaan di akhirat, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Luar biasa, Pak Bu. Maka dari sini kita bisa mengambil daripada peringatan-peringatan Allah bahwa orang kalau sudah disiksa di dalam neraka, mereka jangan bisa berharap untuk bisa bernapas dengan lega. Mereka jangan berharap untuk bisa istirahat sejenak. La, kalla, tidak akan pernah itu terjadi. Ya, ini ayat yang sangat luar biasa peringatannya dari Allah SWT. Maka Allah kemudian sampaikan berikutnya, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Maka alangkah beruntungnya orang yang semasa hidup senantiasa menjaga imannya, membersihkan hatinya untuk senantiasa mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah. Apapun perintah Allah dikerjakan, apapun larangan Allah ditinggalkan. Ini orang yang betul-betul bisa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Artinya mereka menjauhi dari berbagai dosa-dosa, kemaksiatan, apalagi dosa syirik, ya, dosa yang besar lah itu. Maka orang yang seperti ini kata Allah, wa dzakara asma rabbih fasalla. Sehari-harinya orang yang seperti ini kata Allah, mereka dari kalangan orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, dari kalangan orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah untuk meninggalkan berzikir kepada Allah.
Ta'ala, setiap waktu, setiap jam. Jadi lisannya basah dengan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata-kata zikir ini secara makna itu umum, bisa juga zikir dengan ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dan ayat ini kembali kepada ayat yang pertama, memang perintahnya ya, sabis marobikal a'la. Maka bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu, Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Maka di sini juga dijelaskan mereka orang-orang yang banyak bertasbih. Kenapa? Orang yang seperti ini tandanya orang yang khusyuk, orang yang takut, orang yang merendahkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena selalu mengingat Allah. Jadi orang yang selalu mengingat Allah berarti tandanya dia orang yang cinta kepada Allah, tandanya orang yang betul-betul ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Allah selalu disebut. Karena Allah selalu diingat. Maka orang yang senantiasa mengingat Allah, tandanya beratnya dia pengen bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat di surganya Allah. Dan di samping dia juga banyak berzikir, baik itu dengan baca Quran, berzikir dengan ucapan-ucapan yang sudah diajarkan oleh Nabi, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Terus terang ini ya. Jadi di sini Allah melengkapi, menyempurnakan dengan kalimatnya fasalla. Mereka tetap menjaga sholat wajib, sholat fardu, sholat 5 waktu, dan juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, maka para jamaah Bapak Ibu, inilah 2 karakter yang berbeda. Yang pertama, karakter orang-orang yang mudah menerima nasihat, peringatan, dan juga panggilan dari Allah SWT. Mereka bersegera untuk kembali kepada Allah, bersegera untuk ibadah, mentaati Allah, menjaga zikirnya, menjaga sholatnya, menjaga sedekahnya, senantiasa mereka memperbaiki dirinya, berbuat kebaikan, dan masih banyak lagi amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak takut kepada Allah, mereka merasa acuh, tidak peduli, masa bodoh. Meskipun ada nasihat, ada peringatan, ada undangan, ada panggilan, tidak merespon dengan baik. Ketika itu diajak untuk berbuat kebaikan, diajak untuk ibadah kepada Allah, diajak untuk mentaati Allah, orang seperti ini tidak merespon dengan baik. Ya, masa bodoh. Memang gua pikirin, yang penting gua ngurusin diri sendiri, yang penting cari makan, yang penting bisa cari duit. Ya. Entah itu dia ibadah atau tidak, itu gak dipikir. Maka orang seperti tidak peduli. Maka orang kalau sudah tidak peduli dengan kehidupan dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, apalagi menjalankan sholat 5 waktu atau sholat wajibnya, orang seperti ini ya sudah, tempat kembalinya adalah neraka yang menyala-nyala, siksaan yang berat, tidak akan pernah merasakan istirahat sebentar pun di dalam neraka. Jelas Bapak Ibu? Maka ini pentingnya kita kalau menghayati, memahami kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, apa yang dibacakan oleh imam tadi, Masya Allah, ini bisa memberikan inspirasi, bisa juga menambah keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah, bahwa hidup di dunia ini yang sementara ini jangan pernah kita sia-siakan. Jangan kita hanya bermain-main, jangan disibukkan dengan urusan dunia sehingga lalai dengan kehidupan akhirat yang itu kehidupan kekal. Boleh kita cari dunia, tapi jangan sampai kita disibukkan dengan dunia sehingga berani kita meninggalkan perintah Allah, apalagi urusan-urusan yang wajib. Nah itu jangan pernah terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kalau tidak, penyesalan yang tidak akan pernah terulang kembali, dan penyesalan itu nanti kebanyakan orang akan mengalami di akhirat ketika sudah dicemplungkan, dimasukkan ke dalam neraka, baru mereka menyesal. Ya laitana, ya laitani, ya wailana, ya waitani, dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu alangkah dulunya, seandainya, nah itu jatokno, gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Kata-kata jatoknya, seandainya, umpama, itu sudah nggak berlaku nanti di akhirat. Kalau sekarang masih berlaku Pak Bu ya, nggak apa-apa. Mari kita banyak jatoknya ya. Ya kita menyesal di depan, jangan sampai menyesal di akhir nanti. Lah itu kerugian yang besar. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna